kembali lagi dalam program e-learning. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kegawai daruratan atau konsep dasar dari basic life support ya. Kita sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ketepatan waktu dan indikasi BLS. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembaruan prosedur CPR yaitu dari tahun 2010 menjadi tahun 2015. Nah, yang pertama pembaharuannya adalah pengenalan dan pengaktifan cepat sistem tanggap darurat. Nah, sebelumnya pada tahun 2010 HCP atau penyedia layanan kesehatan itu harus memastikan reaksi pasien sewaktu memeriksanya untuk menentukan apakah nafas terhenti atau tidak normal. Nah, pada tahun 2015 mengalami pembaharuan menjadi HCP atau pemberi layanan kesehatan harus meminta bantuan terdekat bila mengetahui korban tidak menunjukkan reaksi. Namun, akan lebih praktis bagi HCP untuk melanjutkan dengan menilai nafas dan denyut secara bersamaan sebelum benar-benar mengaktifkan sistem tanggapan darurat atau meminta HCP pendukung. Nah, alasan pembaharuannya adalah perubahan rekomendasi bertujuan untuk meminimalkan penundaan dan mendukung penilaian serta tanggapan yang cepat dan efisien secara bersamaan, bukan melakukan pendekatan langkah demi langkah yang berjalan lambat berdasarkan metode. Jadi tujuannya adalah untuk lebih menghemat waktu. Nah, pembaharuan yang kedua adalah penekanan pada kompresi dada. Pada tahun 2010, jika tidak menerima pelatihan CPR, pendamping harus memberikan CPR hanya kompresi untuk korban dewasa yang jatuh mendadak dengan menegaskan menekan kuat dan cepat di bagian dada atau ikuti petunjuk operator EMS. Penolong harus melanjutkan CPR hingga IED tiba dan siap digunakan. Jika penolong terlatih mampu memberikan nafas buatan, maka kompresi dan nafas buatan dapat diberikan. Kemudian pembaharuannya, penolong tidak terlatih harus memberikan CPR hanya kompresi dengan atau tanpa bantuan operator untuk korban serangan jantung dewasa hingga IED tiba atau tim EMS mengambil alih. Jika penolong terlatih, maka berikan kompresi dan nafas bantuan. Nah, jadi ketika misalnya di tempat umum, baik itu di bandara atau di tempat-tempat wisata, apabila seseorang melihat ada orang dewasa yang terjatuh dan dicurigai mengalami henti jantung atau henti nafas, namun orang yang melihat tersebut tidak pernah mengikuti pelatihan BLS, itu boleh melakukan bantuan tetapi hanya kompresi saja atau hands only. Nah, tetapi apabila ada penolong dan penolongnya terlatih, maka boleh memberikan kompresi dan diiringi dengan nafas buatan. Nah, alasannya CPR hanya kompresi mudah dilakukan oleh penolong yang tidak terlatih dan dapat juga dipandu melalui telepon karena pemberiannya hanya dengan melakukan penekanan pada dinding dada. Selain itu, kelangsungan hidup dari serangan jantung dewasa terkait dari penyebab jantung baik dengan CPR hanya kompresi atau dengan nafas buatan adalah sama bila diberikan sebelum EMS tiba. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah kedalaman kompresi dada. Pada tahun 2010, itu kompresi pada tulang dada orang dewasa harus ditekan minimum sedalam 2 inci atau sama dengan 5 cm. Nah, tahun 2015 itu terjadi pembaharuan, yaitu tulang dada orang dewasa harus ditekan minimum sedalam 2,4 inci atau 6 cm. Nah, artinya ada sedikit penambahan dari 5 cm menjadi 6 cm. Alasannya, kompresi akan menciptakan aliran darah, terutama dengan menambah tekanan intratoraks dan secara langsung
akan mengkompresi jantung, yang pada akhirnya menghasilkan aliran darah dan penyaluran oksigen yang penting ke jantung dan otak. Selanjutnya, kecepatan kompresi dada. Tahun 2010, penolong tidak terlatih dan HCP atau pemberi layanan kesehatan perlu melakukan kompresi dada dengan kecepatan 100 kali per menit. Nah, namun pada tahun 2015, pembaharuannya adalah pada orang dewasa yang menjadi korban serangan jantung, penolong perlu melakukan kompresi pada kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Nah, alasannya, jumlah kompresi dada yang diberikan per menit saat CPR berlangsung adalah faktor penentu utama kondisi bernafas secara spontan dan kelangsungan hidup dengan fungsi saraf yang baik. Nah, selanjutnya recoil dada. Recoil dada ini merupakan kondisi di mana dada itu akan kembali ke bentuk netral atau bentuk sebelumnya setelah diberikan penekanan atau kompresi. Pada tahun 2010, penolong harus membolehkan recoil penuh dinding dada setelah setiap kompresi agar jantung terisi sepenuhnya sebelum kompresi berikutnya. Nah, namun pada pembaharuannya di sini American Heart Association lebih menekankan bahwa penting bagi penolong untuk tidak bertumpu di atas dada di antara kompresi untuk mendukung recoil penuh dinding dada. Karena apabila penolong bertumpu di atas dada, maka akan mengganggu proses recoil dada. Nah, alasannya, bertumpu di atas dinding dada di antara kompresi akan menghalangi recoil penuh dinding dada, sehingga mengurangi pengembalian vena, kemudian tekanan perfusi koroner juga akan terganggu, dan aliran darah miokardium, serta dapat mempengaruhi hasil resusitasi atau hasil dalam usaha pengembalian pernafasan. Makanya penting untuk memberikan kesempatan bagi korban agar mengalami recoil dada. Nah, selanjutnya, kejut atau CPR terlebih dahulu. Nah, ini merupakan pertanyaan yang paling sering terjadi. Nah, pada tahun 2010, bila penolong menyaksikan terjadinya serangan jantung di luar rumah sakit atau disingkat dengan OHCA dan AED tidak segera tersedia di lokasi, penolong tersebut harus memulai CPR dengan kompresi dada dan menggunakan AED sesegera mungkin. Nah, jadi apabila AED tidak ada di tempat kejadian, maka diperbolehkan bagi penolong untuk segera melakukan CPR, dan ketika AED tiba, maka harus segera dipasangkan AED dan dilakukan sesuai dengan instruksi dari defibrilator. Pada tahun 2015, untuk pasien dewasa yang mengalami serangan jantung dan terlihat jatuh saat AED dapat segera tersedia, penting bahwa defibrilator digunakan secepat mungkin. Namun, jika AED tidak tersedia, penting bila CPR dijalankan sewaktu peralatan defibrilator sedang diambil dan diterapkan. Jika diindikasikan, diterapkan segera setelah perangkat siap digunakan. Alasannya, melakukan kompresi dada sesuai dengan durasi yang ditentukan, yaitu 1,5 hingga 3 menit sebelum menerapkan kejut, serta segera menerapkan kejut setelah AED tidak tiba akan menampilkan hasil yang sama. Nah, CPR harus diberikan saat bantalan AED diterapkan hingga AED siap menganalisis ritme jantung. Nah, prosedur CPR. Pada prosedur CPR juga mengalami pembaharuan yang sebelumnya kita mengenal dengan teknik ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation. Nah, kemudian ternyata mengalami pembaharuan pada tahun 2010 menjadi CEB atau circulation, airway, dan breathing. Nah, alasannya, henti jantung terjadi sebagian besar pada dewasa. Angka keberhasilan kelangsungan hidup tertinggi dari pasien segala umur yang dilaporkan adalah henti jantung dan ritme ventricular fibrillation atau disingkat dengan VF
atau pulse ventricular tachycardia atau disingkat dengan FT. Nah, pada pasien tersebut, elemen RGP yang paling penting adalah kompresi dada atau chest compression dan defibrilasi otomatis segera atau early defibrillation. Nah, pada langkah ABC yang terdahulu, kompresi dada sering sekali tertunda karena proses pembukaan jalan nafas atau airway. Nah, untuk memberikan ventilasi mulut ke mulut atau mengambil alat pemisah atau alat pernafasan lainnya, mungkin ini akan membutuhkan banyak waktu. Sehingga dengan mengganti langkah menjadi CAB, maka kompresi dada akan dilakukan lebih awal dan ventilasi hanya sedikit tertunda, yaitu 1 siklus kompresi dada. Nah, kemudian kurang dari 50% orang yang mengalami henti jantung tidak mendapatkan pertolongan. Nah, alasannya bisa saja disebabkan karena prosedur ABC di mana penolong harus memberikan nafas buatan terlebih dahulu. Sedangkan orang awam mungkin banyak tidak tahu bagaimana cara memberikan nafas buatan, sehingga orang awam akan membiarkan pasien yang tergeletak dan tidak diberikan bantuan apapun. Nah, dengan demikian diharapkan dengan adanya pembaharuan dari teknik ABC menjadi CAB, maka akan memudahkan penolong dalam memberikan bantuan hidup dasar terhadap korban. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan program e-learning pada hari ini. Nantikan program e-learning selanjutnya dengan informasi dan juga materi lainnya yang lebih menarik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.